Gimana nih? Ceritain awalnya. Mungkin untuk awal-awal ini sih. Awalnya ceritain sejarahnya bakso Ciamplas. Oke, jadi bakso Ciamplas tuh awalnya bukan bakso gitu, kan itu dari opo lah, nenek gitu dari sisi bokap gua. Nah awalnya memang ada 3 usaha, bikin permen jahe, terus sayur asin sama bakso Mm-mm, dulu tuh, mm-mm. karena ya maksudnya zaman ya dulu kan orang perintis pasti susah semua lah gitu, jadi segala jenis usaha dicobai. Nah ternyata yang bakso ini tuh kok banyak peminatnya gitu, jadi yang hidup sampai sekarang tuh si bakso ini dibanding ya Oh, permen jahe sama sayur asin oh, gitu. sayur sayur asin, Sayur sayur asin biasanya asin dibakut, nah itu sama permen jahe. ya. Oh, waktu dulu jualnya kayak gimana itu? Apakah udah jadi Nah toko atau biasanya tuh keliling-keliling gitu bawa gerobak? ini maksudnya yang gue tahu tuh ke Hmm. tetangga biasa kekenal gitu, kayak buka PO Oh, dulu iya, tuh. iya, iya, iya. Sekarang kan istilahnya buka PO, kalau dulu tuh ya ngobrol aja, nanya gitu ke yang lain mau nggak beli gitu, dari mulut ke mulut dulu tuh marketingnya Oh, gitu. berarti mulainya dari kapan itu si bakso Ciamplas tuh? Dari tahun 69 ya, 69. tahun 69. 69 berarti sekarang udah hampir 70 tahun ya? Belum, 56 5 berapa ya, udah Oh, pokoknya 56, 55 plus 50 lah. ya. Oh ya, matematika gue jelek kan. Ketahuan begonya. Iya, berarti yang jalan tuh si baksonya. Ya dulu terus ya Hungkung juga, kakek tuh kerjanya juga bukan di pabrik bakso dulu, jadi supir angkot terkenal di Bandung tuh. Kalau misal yang apa, generasi Chinese yang pertama usaha tuh pasti yang mirip-mirip seperti itu, Oh, supir angkot. supir angkot oplet gitu. Oh, Jadi oke. zaman dulu apa ya, Chinese tuh banyak yang jadi supir angkot tuh Oh, jadi supir angkot. ya. Terus akhirnya gimana? Akhirnya ya karena ya bakso ini kok penjualannya lebih, ya maksudnya lebih tinggi dibanding yang lain, ya udah akhirnya semua fokusnya ke sana gitu. Supir supir angkotnya Di ditinggalin gitu. ya pensiun lah. Terus mobilnya dikemanain tuh? Nggak tahu, nah ini Kalau kayak gitu ya. kan bukannya sewa ya? Maksudnya jadi kita istilahnya tinggal ke terminalnya aja gitu. Jadi kita apa sih, tinggal Oh, ke sana gitu. Terus jadi bawa jadi si bawa diri ya. iya, bawa diri lah. Bawa diri terus ya itu perjuangan zaman dulu ya Ya berarti jadi Iya. jadi benar-benar kerja dalam banting tulang, ya benar-benar banting hmm, tulang gitu. mungkin kalau dibandingin sama sekarang kayak kalau sekarang tuh jadi supir Grab kayaknya, Mungkin ya, Iya, Gojek ya gitu ya. gitu. betul. Terus ternyata banting setir jadi tukang bakso. Ya Wah. Terus kenapa nih bisa sampai kalian sempat ini nggak sih, tahu nggak sih kenapa bisa bertahan sampai 3 generasi kayak gitu tuh? maksudnya yang kita gitu ya, Mm-mm. sebenarnya nggak ada resep rahasianya juga sih, maksudnya dimanapun ya pasti ya karena kerja keras gitu. Maksudnya kalau orang tua kan sering ngomongnya gitu, nih zaman dulu, kan seringnya gitu kan orang tua, Ah, kayak nih zaman dulu uh, kayak papi mami ke sekolah aja lewatin uh, mendaki gunung ya melewati mendaki gunung ya kayak gitu kan. Sama maksudnya di usaha juga ada apa, peristiwa-peristiwa perjuangannya gitu, yang itu yang diteruskan Mhm. sama kita gitu. Oh, Jadi oh masih diteruskan sampai sekarang. maksudnya ceritanya ya didengungkan, maksudnya nggak diteruskan. Jadi Ninja Hattori gitu. Ya Gimana gitu? didengungkan aja ceritanya gitu. Jadi Oh ya. dulu popo gini, dulu papi gini Oh, gitu. oke. Jadi nilai-nilainya tuh masih berlangsung terus gitu ya maksudnya sampai Iya sekarang. maksudnya jadi melekat lah gitu sama kita. Nah, nilai-nilainya apa tuh yang paling melekat? Pasti ya kerja keras kan, maksudnya entah karena budaya Chinese atau gimana, cuman sering ngomongnya ya harus kerja keras gitu. Hmm, nggak hmm. bisa nggak bisa malas-malesan lah kasarnya gitu. Orang pintar aja belum tentu sukses, apalagi yang malas, lamban, bodoh gitu. Oh, Ya oke maksudnya oke. ya harus rajin gitu. Hmm, berarti memang yang paling utama itu harus rajin gitu ya yang Ya diutamain. kayak konsisten lah gitu, maksudnya itu yang sering
ajarin sama orang tua juga sih. Jadi nggak bisa yang tiba-tiba eh dapat uang gede udah diem lama gitu. Maksudnya tipe keluarga kita tuh duitnya kayak gitu, konsep duitnya. Jadi ya kayak apa ya, nanam padi gitu ya, farming terus gitu. Makanya sesuai apa sih sama value, bukan value, kayak slogan bisnis kita fresh every day. Jadi kayak maksudnya kita setiap hari ke bisnis makanan itu gitu, kayak doing something lah gitu di bisnis itu gitu. Doing something fresh every day gitu ya jadinya ya. Berarti kalian tuh kan sebenarnya udah ini nggak sih, udah kayak generasi ketiga tuh kan disebutnya pewaris lah ya, pewaris yang udah generasi ketiga gitu kan. Nah kalau kata orang tuh katanya lebih enak jadi pewaris atau jadi perintis. Nah sebenarnya kan banyak orang yang ngomong enggak lah lebih enak jadi pewaris, enggak lah lebih enak jadi perintis, ada yang ngomong gitu juga. Nah tapi kalau menurut kalian sendiri gimana nih, apakah enak jadi pewaris apa enak jadi perintis? Kalau kasusnya kita ya kalau family bisnis udah 3 generasi pasti udah lebih enak pewaris dong, maksudnya mau dimanapun gitu. Tapi juga ada nggak enaknya orang nggak lihat sebenarnya menurut ya kita pribadi gitu. Ada tanggungan, maksudnya legacy yang harus kita pertahankan itu kan sebuah perjuangan juga gitu. Ya mungkin orang perintis tuh belum ada mindset itu mungkin gitu. Karena belum ngerasain ada sesuatu yang harus dibawa nama sendiri gitu. Bahkan maksudnya ya papi kita juga bilang kan Bandung kecil, jadi ya harus jaga nama lah, dibilangin gitu. Itu bener banget ya, jadi legacy itu berlangsung gitu ya. Jadi kita malahan ada kadang lebih susah juga untuk jaga nama gitu ya. Gitu. Jadi selain bisnis juga harus jaga nama lah katanya gitu. Terus selain itu kan berarti kalau jaga nama kita harus jaga akar kita ya, karena kita kan udah rooted gitu ya si pewaris itu. Berarti kita harus jaga akarnya gimana supaya nggak tumbang. Nah selain itu, selain jaga nama nih, kira-kira apa lagi nih yang mungkin kebayangnya orang-orang nggak tahu nih kesusahannya awal-awal kayak gitu gimana? Kayak menyesuaikan ini ya, kayak estafet dari generasi kedua ke kita gitu. Mungkin ada ekspektasi yang hidden yang nggak dibicarakan gitu biasanya. Biasa kan ya keluarga Chinese gitu kan nggak vokal gitu, nggak kayak bule lah. Maksudnya kalau nggak suka nggak ngomong biasanya. Jadi kita harus ngerti gitu. Nah itu challenge sih. Ekspektasi apa nih yang kira-kira kalian dapetin nih waktu dari orang tua tuh, sebenarnya apa sih? Gak apa-apa, mereka nggak nonton, belum tentu nonton. Nanti bakal di-post di IG. Tapi kemungkinan ya apa tuh ekspektasinya ya? Ya sebenarnya sebagai penerus. Semua orang tua kan maksudnya mengharapkan walaupun yang berhasil. Maksudnya bukan penerus aja tapi penerus yang berhasil gitu. Berkembang perusahaannya gitu. Iya. Penerus yang berhasil gitu ya. Berhasilnya gimana ya? Ada sesuai sama visi misi dari kitanya juga gitu, dari bisnis kita. Satu visi lah gitu. Jadi jangan sampai tiba-tiba misalkan gimana ya, kayak menjualkan perusahaan kan nggak mungkin kan demi misalkan dapat uangnya gitu. Jadi ya selainnya itu satu visi juga sebenarnya yang kita harus tahu ya cita-cita mereka gitu. Kadang yang tadi gue bilang nggak vokal gitu kalau ngomong tuh ya kita harus mereka-reka ada. Betul. Emang berarti jadi kadang-kadang kita juga harus ngerti ya, orang tua sebagai pewaris kita apa nih maunya, terus jalannya kemana nih. Terus ribet nggak sih kalian kalau kadang-kadang pasti awal-awal ribet nggak sih kalau mau masuk ke bisnis keluarga, terus kalian apapun yang kalian mau lakuin pasti salah gitu. Pernah nggak kalian ngerasain kayak gitu? Kayak gimana tuh, kayak gimana? Jadi misalkan yang ya maksudnya yang kita paling sukses mungkin yang peremajaan brand kan. Ya waktu itu sih kita ngomongnya gini, maksudnya ini brand udah lama gitu, terus barang banyak dipalsuin di pasaran, masa kita mau diem aja sih gitu. Mungkin biayanya mahal tapi ya ini buat jangka panjang gitu, buat
ya gue bilangnya kan, maksudnya orang tua kan pengen terus nih, Ya. kata kuncinya itu kan legacy. Ya Hmm. masa sampai anak cucu kita kayak gini terus, ya kita bilang gitu. Jadi oke lah, langsung berhasil gitu. Hmm. Terus apa yang kalian lakukan sampai bisa berhasil tuh ketika kan pasti ada konflik awalnya tuh. Ya Gimana tuh? sebenarnya harus ini ya, kayak sabar gitu, maksudnya kayak tenang menghadapi orang Hmm. tua. Maksudnya ya mungkin sebagai anak muda kan pasti ambisinya tinggi kan, cita-cita pengen ngerubah apa, ngerombak ini ngerombak itu gitu. Hmm. Tapi maksudnya kita dalam satu sisi harus pengertian orang tua tuh punya pengalaman yang lebih kaya banding generasi baru ini gitu. Jadi yang mereka ada apa didengar, tapi sambil kita kayak tetap filter gitu, ini masuk akal nggak ya gitu. Jadi Hmm. kuncinya juga apa sih, kayak harus komunikasilah satu sama lain sama orang tua kita gitu. Harus saling dengar-dengaran juga. Ya. Terus waktu itu langkah yang paling pertama yang kalian ubah apa sih waktu itu? Maksudnya pas ikut family businessnya gitu. Kan maksudnya kata kalian kan untuk mengubah hal itu tuh gak gampang kan, memang gak gampang kan. Terus kalian mengubah si brand, peremajaan brand itu tuh. Nah, terus udah kalian mungkin ngobrol-ngobrol dulu sama orang tua kalian. Nah, apa sih yang pertama kali kalian lakuin tuh waktu itu? Kayak nyari-nyari waktu itu kita Iya. nyari, maksudnya gimana ya, buat peremajaan brand ini, maksudnya kita mau nyarinya tuh ke siapa. Waktu itu sempet browsing juga, terus sempet nanya-nanya juga, maksudnya kan mereka juga udah ada nih kayak klien mereka tuh siapa aja. Nah kita sampai ngontakin, maksudnya klien mereka tuh bener nggak gitu. Ya, oke. benar kayak gitu. Mm-mm. Kayak kita ada yang maksudnya kita pakai tuh, jadi Kita banding-bandingin banding juga. juga ya, kayak telepon temen yang pernah kerja di sini, bener nggak si A pernah bantuin apa brandingan di perusahaan ini? Oh bener. Jadi ya udah kita makin berani jadinya. Ya, steps awalnya. Tapi berarti apa yang bisa kalian apa ya istilahnya, kan katanya berhasil nih brandingan barunya. Nah, apa yang ngebuat kalian wah ini berhasil nih brandingan kita nih? Kenapa tuh bisa kalian sampai ngomong berhasil gitu? Karena ada restu orang tua. Sesuai ekspektasi kita juga. Maksudnya kita tuh pengennya kayak gini gitu kan. Dari awal kita udah ada tuh, maksudnya kayak di benak kita mau kayak gimana kan. Ya terus kayak resultnya ya comes out kayak oh ya baik gitu. Jadi kita juga bangga lah terhadap diri sendiri kayak gitu. Jadi memang itu sesuai dengan kepengen kalian, terus sesuai dengan kepengen orang tua juga gitu, dan itu maksudnya klop gitu ya. Iya betul. Wah itu memang cari yang kayak gitu susah berarti ya, Iya. perjalanannya. Terus nyari titik tengahnya, titik balance-nya. Iya. Dan akhirnya fresh everyday. tapi ini ya, berarti kalau kalian waktu itu sampai banyak palsu di pasaran, itu beneran sampai banyak yang palsu? Iya, banyak. Jadi orang udah lama sih gitu. Itu kayak dari kapan ya? Pas kita masih kecil juga kali ya. Kayak beberapa puluh tahun yang lalu juga berarti. Saya baru kita ada solusinya tuh sekarang lah kayak gitu. Oke. Udah lama sebenarnya masalahnya gitu. Berarti memang itu udah masalah lama, dan kalian juga selaku pewaris penerus tuh itu jadi masalah buat kalian ya? Iya, jadi kayak masalah klasik dari dulu, masa kita mau meneruskannya lagi kan? Harus nyari solusi juga gitu. Dan salah satunya ya peremajaan ini waktu itu. Oh iya benar banget sih. Nah bedanya apa nih sama yang waktu itu, kan sempat ada apa yang palsunya itu, bedanya apa nih sama yang asli kalau waktu itu? Kalau yang asli pasti kita udah brandingan kan, yang bedain itu aja sebenarnya. Maksudnya dari kalau misalnya di supermarket kan sekarang udah kuning apa dominan warnanya. Nah kalau misalkan yang palsu-palsu ya dia cuma klaim Ciamplas aja biasanya gitu. Tapi kan kalau masalah klaim itu kan bisa ini, maksudnya apakah kualitasnya ada yang beda gitu atau rasanya beda gitu? Kalau rasa pasti
Oh iya, kalau misalnya orang coba pasti tahu beda gitu. Mhm. Karena daging kita kan lebih, maksudnya lebih kerasa. Orang tuh Basonya. ngomongnya gitu ya, dagingnya kerasa banget gitu. Tapi nggak Pasti. bau hanyir, nggak apa ya, ya nggak bau sapi lah dibilangnya. Orang tuh kerasa, ya nih dagingnya banyak. Kamu Itu juga ngomongnya jadi gitu. salah satu ciri khas produk kita gitu daripada bakso-bakso yang lain. Nah itu kan sebenarnya Iya. ciri khasnya tuh Dari rasa baksonya, dari mm-mm. apa sih? Dari bahan-bahan yang kita pilih juga gitu. Soalnya kita kan banyak menggunakan daging sapi kan. Maksudnya mayoritas si apa pembuatan baksonya ini gitu kita menggunakan bakso sapinya banyak gitu. Ya karena sebenarnya pengolahan terus pemilihan bahan juga kan itu juga penting ya sebenarnya. Karena Iya. kan kalau pemilihan bahannya aja udah salah gitu, Iya. nanti kehasilnya juga nggak ini kan. Iya. Jadi memang mungkin harusnya di bakso Ciamplas juga si quality checknya udah lebih better harusnya. Iya. Benar kan? Itu yang Selektif. ngebedain Iya. kan. Terus selain Iya. itu apalagi tuh yang jadi masalah selain pemalsuan itu ada yang jadi masalah banget gak sih? Mungkin ya maksudnya selain pemalsuan sekarang mah banyaknya apa, kompetitor kan. Jadi ya makin banyak gitu. Sekarang orang bikinnya lebih murah gitu. Padahal kita juga nggak tahu isinya apa gitu. Iya itu sih, betul sih. Ya, Dagingnya daging apa? iya. Kadang sampai ada yang kita cek pasar juga satu butirnya mas perak. Oh ya? Iya, sampai semurah itu. Tapi juga salesnya sendiri sampai ngomong gitu, bukannya kita yang ngepromosin juga, tapi ngomong ke saya waktu itu, Pak saya sampai nggak berani loh makan di bakso orang lain karena gitu. Ah kenapa? Jorok Pak gitu. Maksudnya buat saya dengar gitu aja udah kaget gitu, maksudnya kayak aneh juga ya. Maksudnya ada laporan kayak gitu padahal cuma cek harga pasar gitu kayak gimana. Oh. Jadi memang kualitasnya juga jauh beda ya Iya. sebenarnya. Kira-kira. Saya bukan cuman enak atau enggak kan, tapi food safety-nya juga penting gitu. Food safety. Memang makanan tuh kan kalau misalnya zaman dulu tuh di kerajaan kan paling penting ya. Iya betul. Kayak Bener sampai dong. ada ininya yang taste dulu gitu ya sebelum raja. Iya dong. Kalau misalnya di kerajaan zaman dulu kan ceritanya kayak gitu. Orang-orang yang ngurusin makanan itu adalah orang yang langsung bisa direct ke raja gitu. Iya benar. Nah, sama sebenarnya kayak Indonesia sekarang sama. Iya. Apa coba? Program makan Iya. bergizi gratis. Itu kan harusnya kan memang harus apa ya disaring lah Ya. mana yang benar gitu Ya, kan. benar. Apalagi buat raja gitu kan. Benar-benar. Nah, berarti memang harusnya pemilihan bahan terus pengolahan kayak gitunya juga harus cari yang paling benar ya. Ya. Maksudnya prosesnya kok bahan yang udah tepat tapi kok prosesnya nggak tepat juga nggak tepat juga gitu. Nah kita juga udah ada sertifikasi halal, HACCP, hazard analysis, critical control point. Jadi maksudnya di setiap proses produksi itu kita udah maksudnya kritikalnya apa, misalnya kalau produksi ya ada karyawan itu sendiri bisa jadi critical point gitu. Karyawannya sendiri jadi critical point ya, jadi kayak gimana tuh? Kesehatannya harus dicek, terus rambutnya nggak boleh gondrong ya. Wah gue nggak masuk dong. Nggak bisa. Kalau gondrong pun tetap kepala gitu. Iya. Hal sederhana, terus pakai masker kan. Hal-hal yang sederhananya kayak gitu. Hasap tuh. Terus dapat sertifikat apa lagi nih? NKV. Apa tuh NKV? NKV itu dari Dinas Peternakan. Itu kita udah kelas 1, jadi udah penilaian paling tinggi, paling oke lah gitu. Wah, mantap. Peternakan. Iya, Dinas Peternakan. Jadi ada dokter hewannya setiap hari yang ngecek kesehatan sapinya gitu. Saya itu tuh sehat nggak untuk dikonsumsi. Gitu. Mungkin ada yang kelewat nih ya, mungkin ada yang kelewat. Kalian tuh sebenarnya si bakso Ciamplas tuh punya peternakan juga berarti? Nggak ada. Belum. Oke.
Jadi bakso Ciamplas tuh nyediain apa aja kalau kayak gitu? Kayaknya gue ada yang kelewat, bisa ada yang kelewat. Produk-produknya aja ya, lini produknya. Boleh. Ada basreng, Mm-mm. mie, Oke. daging segar, Oke. terus bakso, Mm-mm. ya udah sih, dan pelengkap-pelengkap lainnya, maksudnya di toko. Pangsit goreng ada, Ya, pangsit goreng, yang matangnya, kulit pangsit kulitnya, kulit pangsit Hmm. goreng yang mentah. Dan itu tuh semua kalian olah sendiri kan? ya itu Dari semua. pabrik sendiri Iya. ya. Udah Oke. dijamin kualitasnya. Promosi. Iya dong. Ya memang apa ya? Udah inilah, udah nggak diragukan lagi karena kan tadi juga udah dapet banyak sertifikasi juga ya Ya, sebenarnya gitu. Tapi kan, nah kalau orang awam nih ya, mereka tuh nggak peduli sebenarnya yang kayak gitu, bener nggak sih? Nah kalau kalian sendiri untuk zaman sekarang, inovasi apa nih yang kalian lagi mau kembangin nih untuk si bakso Ciamplas sendiri? Kayak ada, maksudnya kita udah ada planningnya lah buat sampai tahun depan juga ada, cuman gitu. itu ya Wih. kita rahasiakan dong. Yang penting maksudnya kita mau apa ya, mau ngingetin Ah. aja ke teman-teman semua, ke masyarakat Indonesia lah, maksudnya Oke. konsumsi makanan tuh harus yang sehat gitu. Which is yang kita produksi juga kan, maksudnya dari tahap awalnya, dari pemilihan bahan baku segala kan, maksudnya kita juga dengan teliti gitu. Jadi kita juga mau menghimbau orang-orang di Indonesia buat makanan-makanan tuh harus yang bergizi, yang sehat gitu. Salah satunya ya produk kita bergizi karena kita pakai bahan yang segar kan, daging sapi segar, terus bahan-bahan yang lainnya juga udah pasti terjamin. Jadi memang semuanya untuk orang-orang pasti bakso Ciamplas mah udah inilah ya, udah terjamin pokoknya. Iya. Itu Terjamin maksudnya salah banget. satu yang tadi lu tanyain juga. Mhm. Maksudnya kita pengen lah orang-orang di Indonesia tuh ya apa sih kayak Oh, kayak gimana? ya kayak ya makanan tuh jangan asal makan aja gitu, jadi makanan tuh harus yang bergizi gitu, kayak Mhm. know what you eat gitu, know what you put in your body gitu. Gitu Oke. sih kalau dari kita. Berarti apa ya? Itu memang sebenarnya kalau tentang makanan sendiri kan di Indonesia masih kurang ini ya. Apa ya, kayak si budayanya tuh mereka ya makan apa aja gitu. Iya. Mau pakai bakso Ciamplas yang KW 10 pun mereka nggak masalah gitu. Padahal itu belum tentu dagingnya daging sapi gitu. Iya. Bisa jadi itu daging kecoa gitu. tapi ngeri banget gak sih yang kayak gitu kan? Iya. Mereka kan ya memang itu sih harus apa ya, makan bergizi itu memang harusnya ini banget ya, penting banget buat setiap masyarakat gitu ya. Tapi nggak dilakukan oleh banyak orang karena memang mungkin mereka juga terbatas Terbatas atau memang ya. mahal biasanya kan kalau di Mahal. Indonesia tuh. Nah kalau ngomongin mahal, apakah bakso Ciamplas itu mahal untuk orang-orang biasa gitu? Enggak, soalnya kita menggunakan produknya juga ya itu yang enggak abal-abal gitu. Jadi memang udah sesuai dengan ini ya, udah sesuai dengan kualitas lah ya. Iya, kualitas. Sebenarnya ya itu sih, orang tuh bilang mahal karena orang tuh belum ngerti mungkin ya, kayak kurang edukasi mungkin gitu, makanya bilang tuh mahal harganya, padahal maksudnya enggak loh, ini tuh enggak mahal gitu. Gitu. Karena memang standarnya juga daging sapi itu yang bagus kan sebenarnya ada level-levelnya nggak sih? Ada grade-nya juga. Ada grade-nya juga ya. Nah kalau di bakso Ciamplas sendiri gimana grade-nya? Sebenarnya kalau grade itu kan banyaknya di luar negeri kan, kayak Wagyu grade apa. Kalau misalnya di kita tuh sebenarnya ataupun di manufaktur lainnya tuh nggak ada grade-gradean gitu. Mau sapi manapun juga sebenarnya sapinya ya impor gitu, lokal juga sebenarnya sama aja impor gitu. Jadi ya pokoknya kita lihat maksudnya kadar lemaknya tinggi atau rendah. Kalau misalnya lihat dari sapinya sendiri gitu, nah itu kita tahu
bagus atau enggaknya dari ya seekor sapi tuh gitu. Berarti memang menurut kalian apakah si grade-grade itu adalah cuman akal-akalan orang-orang di luar sana yang kayak Mungkin ya kalau makan steak ya beda cerita lah, pasti kan ada grade-nya, tapi kalau Oke. buat yang olahan ya itu udah mungkin gimmick aja ya gitu. olahan ya soalnya Iya, diolah iya. lagi. Kalau olah kan pasti ada pencampuran gitu. sama Hmm. bahan-bahan yang lain. Iya. Iya, iya, iya. Jadi misalkan nggak murni wagyu aja lah gitu. Kalau misalkan produksi wagyu aja ya pasti mahal banget kan per butirnya gitu. Betul, betul, betul. Which is nggak apa ya, kayak nggak masuk akal lah buat di pasaran pada umumnya gitu. Kalau misalnya kita bikin apa sih, bakso wagyu gitu. Bakso wagyu. Ini nanti harganya berapa ya kayak gitu ya. Iya, 100.000 gitu. Tapi kadang-kadang kan kalau wagyu itu biasanya langsung dipotong gitu ya, nggak Iya, di stick juga gitu, Iya. langsung ya, langsung makan kan. ya. Jadi memang nggak ini ya kali ya, nggak produknya nggak cocok lah buat Iya. orang Indonesia. Nah kalau buat di Indonesia sendiri, pasarnya Indonesianya sendiri sekarang paling laku apa sih? Kalau bakso kayak gitu atau daging gitu yang Kalau paling banyak? bakso ya paling ini yang murah-murah kan. Yang tadi yang gue cerita misalkan satu butir 5 perak. Nah, itu yang pasar gemari sekarang tuh. Oh, oke. Yang murah, yang banting harga gitu. Yang ya pokoknya murah, isi banyak atau besar. Nah, biasanya yang favorit tuh sekarang model-model kayak gitu. Mm-mm. Nah terus untuk memerangi itu yang kalian paling apa ya istilahnya, yang paling kalian andalkan apa Mungkin untuk positioning brand kita kan, maksudnya kalau kita bertarung di bawah sana juga wah, maksudnya banting harga apa kan segala macam. Mungkin positioning brand kita bahwa maksudnya ya kalau beli yang lebih baik, lebih berkualitas ya bisa ke Ciamplas gitu. Oke, oke. Jadi memang untuk produk mah kalian tetap di positioningnya di situ lah Iya. ya. Ya, Nggak mau merangin ke bawah karena ya itu maksudnya bakal nurunin kualitas mungkin ya. ya, Iya. dan berdarah-darah gitu loh kalau misalnya kita ikut di market itu gitu kita pikir. Oke. Itu tentang bakso Ciamplas. Kita balik lagi deh, kita ngobrolinnya tentang ini. Kan tadi kita udah ngobrol panjang tentang apa aja nih kesusahannya di bakso Ciamplas. Kalian tuh generasi ketiga ya? Iya. Iya. Generasi ketiga. Nah, jadi menurut kalian lebih gampang mewarisi atau merintis? Maksudnya semua juga ada ininya ya, susahnya gitu. Mau jadi pewaris juga susahnya menjaga nama gitu, yang tadi kita cerita. Tapi kalau jadi apa yang Merintis? ya, kalau merintis juga susahnya ya harus membuat nama itu. Jadi dalam satu sisi ada yang bangun nama, tapi yang pewaris tuh ya jaga nama gitu. Susahnya itu aja sih. Sama-sama susah ya berarti ya. Nah kalau misalnya kalian sendiri, kalau dikasih pilihan pengen ngapain? Pengen jadi pewaris atau perintis misalnya? Pewaris tapi jiwa perintis dong. Gimana tuh maksudnya, gimana tuh pewaris jiwa perintis tuh? Kan kalau misalnya dianggapnya kalau pewaris udah tinggal nikmat aja, diem, goyang kaki juga dapat uang. Tapi kalau apa perintis ya jadi lupa. Perintis kan maksudnya kerja keras karena kan belum ada uangnya ceritanya gitu. Jadi mungkin kita bisa menikmati tapi tetap kita harus giat gitu. Tetap seolah kita masa depan tuh ya memang tetap di tangan kita gitu. Jadi Harus jangan sampai fight for ya it juga. jangan sampai cuman duduk goyang-goyang kaki gitu. Iya sih. Berarti memang kalau disuruh ini nih, kalau disuruh apa? Kalau kalian disuruh, oke, kalian bikin bisnis sendiri, wah, kayak gitu. Kira-kira apa yang bakal lo lakuin sih? Ya ayo aja gitu, cuman maksudnya
konyol tuh maksudnya kan selama ini selalu diajarkan ya seperti kayak harus meneruskan kan, tapi kok ujuk-ujuk atau tiba-tiba harus ngomong kayaknya lu bikin usaha sendiri deh lah, jadi selama ini yang dididik buat apa gitu, jadi rasanya nggak Oh, mungkin gitu oke. ya. Berarti Bisa aja, cuman kemungkinan ngomong gitu kecil lah kemungkinannya. berarti memang dari didikan orang tua juga, sebagai seorang pewaris juga ada didikan dari orang tua ya, sebenarnya kayak Iya, gitu. Mau dididiknya jadi apa nih? iya, Apakah mau jadi pewaris yang ongkang-ongkang kaki gitu kan katanya, atau pewaris yang memang kerja juga gitu iya, kan, iya. kayak gitu. Nah, kalau kira-kira kalau buat ini orang, apa ya, orang-orang atau teman-teman kita nih yang lagi nonton, kira-kira ada ini nggak, ada apa ya istilahnya, eh pesan gitu. Jadi kayak apa nih yang kita harus lakuin sebagai pewaris? Karena kan kalau gue lihat ya, Hmm. kalian itu adalah pewaris yang sukses. Amin. Bener loh. Maksudnya kayak gini, ada pewaris yang mereka nggak bisa melanjutkan bisnis orang tuanya gitu. Bisnisnya hancur di tangan mereka. Terus eh ya itu makanya nggak semua orang itu bisa mewarisi gitu. Ya, Nah, kira-kira dari kalian apa nih maksudnya pesannya? gue juga nggak mau mungkir karena kan masih muda kan Iya, kita, betul. maksudnya entah berapa tahun kemudian juga kita nggak tahu gitu loh. Hmm. Cuman ya mungkin bagi para pewaris atau ini kan khusus pewaris bukan Iya, iya. perintis kan, message-nya ya Ke gue lah. Kan gue juga sebenarnya akan mewarisi dan belum gitu. oh. Jadi kayak gue juga sebenarnya bingung gitu. Kayak kadang-kadang mau masuk ke bisnis keluarga tuh belok kiri ke jeduk, belok Iya. kanan ke jeduk gitu kan. Jadi kayak masih mencari jalan gimana sih titik tengahnya, kayak yang tadi kalian bilang kan, oh ya banyak ngobrol nih sama orang tua. Tapi kadang-kadang kan nggak semua orang tua bisa diajak ngobrol gitu, Iya. nggak. Jadi apa nih yang harus kita lakukan gitu istilahnya kayak gitu. Sesimpel mengikuti apa, suara hati. Maksudnya kan kita juga pewaris kan itu sebagai ya kemauan diri juga kan. Kalau Betul, misalnya betul. kita mau pilih ke jalan lain juga pasti orang tua ya dukung-dukung aja gitu. Hmm. Ya jadi ya dengarkanlah suara hatinya, maksudnya lebih cocok kemana gitu. Kalau misalnya kayaknya lebih cocok jadi perintis gitu. Hmm. Karena memang ada beberapa bisnis yang kalau diwariskan wah ini bahaya nih, udah pasti bangkrut gitu dibilang, ya ngapain diwariskan kalau kayak gitu, jadi udah aja Oke. ngerintis baru gitu. Hmm. Jadi ya apa, bijak-bijak juga gitu, tetap pakai ya akal sehat kita juga. Maksudnya terus dengerin suara hati gue pengennya apa nih gitu, Hmm. tetap. Terus kalau dulu lu waktu kecil sebenarnya suara hati lu ngapain? Pengen ngapain? Ngapain ya nggak tahu juga sih waktu kecil, Ah, tapi masa? cita-citanya gitu. Iya, kebayangnya gimana tuh? Dulu mau apa, mau ambil kuliah ya psikolog gitu, Wow, senengnya kan oke. seneng ngobrol Oke, seneng ngobrol. ya. Jadi cuman maksudnya waktu itu kepikiran waduh, maksudnya gue udah sampai titik sini udah sekolah kok nggak, maksudnya nggak menghargai gitu, ya udahlah langsung terjun aja gitu. Hmm. Maksudnya itu tuh udah mengantar gue sampai titik sini mah nggak menghargai gitu, jadi ya udahlah, eh, meneruskan aja gitu, mewarisi. Mewarisi, jadi memutuskan untuk kembali ke rumah gitu Iya. ya. Kalau Sasa gimana dulu? Dulu Oh, kebayangnya gimana? cita-citanya gitu. Ya, kebayangnya gimana kan Apa ya? pasti ada pengen sesuatu terus dan akhirnya ya sesuai dengan jalannya sekarang gitu kan, ngejalanin bisnis keluarga gitu kan dengan susah ya susah-susahnya gitu kan. Oh, dulu pas kecil banget mah pas SD kayak gue sempet sih kayak aduh pengen jadi artis gitu. Wow, oke. Gara-gara nonton film tuh kayak kayaknya seru juga gitu. Terus apa ya? Kenapa kalau sekarang sih dari SMA, dari SMP sih kayak si orang tua gue tuh kayak selalu nyuruh gue kayak ayo bantuin usaha yang sekarang. Jadi
kayaknya pada saat gue SMP tuh kayak mulai terbentuk, maksudnya oh ya maksudnya usaha yang sekarang tuh bisa ngehidupin gue lah gitu. Jadi sayang juga kan kalau misalnya gue tuh nggak melanjutin, nggak, maksudnya ya tadi juga nggak menghargai kan jatuhnya. Jadi kalau misalkan gue kayak udah ninggalin gitu. Mhm. Gitu sih, jadi kayak ya pengen apa ya, berterima kasih juga sih somehow sama si bisnis ini gitu. Gitu dari gue sih. Keren banget sih. Tapi kayaknya kalau mau jadi artis masih bisa Oh. ya. Kan dia udah di podcast juga sekarang. Oh iya. Anyway, karena kan memang ini juga kan kalian udah di apa sih? Kalian udah sampai tahap ini nih. Terus tadi juga kalian udah cerita awalnya kalian punya cita-cita apa, mimpi apa gitu. Nah, tapi kan jalannya ternyata ke sini nih gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau ngomong ke kalian yang dulu nih, apa kira-kira yang mau kalian sampaikan gitu? Apa ya? Maksudnya ke versi kecil kita yang Betul, dulu. versi kecilnya gitu. Ya enjoy aja, enjoy life gitu. Enjoy life nanti ongkang-ongkang kaki dong. Maksudnya Gimana enjoy kalau life-nya life gimana? kan life nggak selalu ini dong, maksudnya happy terus, pasti ada sedihnya juga, ada perjuangan, dia dinikmati seluruh prosesnya gitu. Oke. Dinikmati seluruh prosesnya. Iya. Mau seneng, mau sedih, mau sakit, mau asem, mau manis, mau asin, semua dinikmati. Dirasain aja semuanya Iya, ya. dirasain aja gitu. Wah. Jadi pokoknya harus kuat gitu. Rasain aja semua, rasain gitu. Ya kurang gitu, rasain. Oke, kalau lu gimana? Gue apa ya, sama juga sih kayak enjoy aja gitu. Maksudnya kalau misalkan apa kita enjoy terus nikmatin prosesnya juga kan nggak langsung jadi sukses gitu kan, jadi harus ya pelan-pelan gitu. Gitu sih kalau dari gue. Oke lah. Tapi sekarang gue juga masih berproses ya guys. Jadi applies tuh gue yang sekarang juga gitu. Terus kalau kayak gitu kan lagi berproses nih. Iya. Target akhirnya kayak gimana sih? Apa yang kalian lagi akhirnya. ya goalsnya? Goals terdekat kalian apa nih? Maksudnya business wise atau kayak kayaknya sebagai ini sih, sebagai personal ya. Karena personal. kan bincang-bincang bisnis itu bukan masalah si bisnisnya doang gitu, tapi kan kita sebagai orang mau jadi pebisnis tuh gimana gitu kan. Nah, ya sebagai orangnya nih kan kita hidup juga pasti cari uang lah ya. Itu kan ini kita pertama gitu kan. Nah, kalian goalsnya apa nih di hidup kalian gitu? Paling dekat. Jangan ngomong ini nikah. Apa ya? Maksudnya kalau gue mungkin karena emang orangnya seneng berbagi, jadi ya mungkin berbagi satu kebaikan satu hari aja. Wah, mantap banget. Ya, maksudnya ke keluarga mau misalkan minta ditemenin atau apa ya ikut bantu soal kerjaan, ikut bantu. Nah itu satu hal kebaikan aja satu hari udah. Jadi nanti kalau ketemu lagi gua tagih ya, lu harus list apa aja. Boleh. Oke. Bagus Iya. keren. Kalau Sasa apa? Gua tadi kepikiran ini sih, kayak pengen hidup sederhana gitu. Jadi tapi emang gue banyak maunya juga sih. Gimana? Mau hidup sederhana tapi banyak maunya, itu tolak belakang. Kayak apa ya? Ya lebih ditahan lah gitu. Kayak mau ini mau itu gitu. Especially kayak consumption, kayak apa ya? Ya itulah, kayak beli barang-barang yang nggak perlu gitu. Jadi gitu. Apa ya itu? Frugal life ya? Iya, Nggak salah ya? frugal Frugal life ya. Oke.
Oke, goalnya frugal life. Nanti next podcast kita tanyain Aduh. goalnya apakah sudah tercapai gitu kan. Oke, terima kasih sudah mampir. Ya, thank you juga udah Sama-sama. mengundang. Mm-mm. Terima kasih banget guys. Oke.